Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Ya, sebelum Bapak mulai mata pelajarannya, tolong rapikan dulu mejanya. Lihat sampah dulu ya, ada di bawah meja. Tolong Ya, dibuang Pak. dulu. Sudah, Pak. Baiklah, sebelum kita masuki mata pelajaran ini, tolong kita membaca doa terlebih dahulu. Dibacakan doa, dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita masuki mata pelajaran ini, mata pelajaran sebelumnya apakah masih ingat apa itu mata pelajaran sebelumnya? Masih, Pak. Baiklah, biar Bapak ulangi sekali lagi ya mata pelajaran sebelumnya. Mata pelajaran sebelumnya yaitu tentang kebijakan jaringan komputer, yaitu tentang keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah bentuk pencegahan dan deteksi pada hal yang bersifat gangguan dan akses tak seharusnya pada sistem jaringan komputer. Yang kedua yaitu kebijakan penggunaan jaringan. Yang pertama yaitu tata kelola sistem komputer, pengaturan kerapian pengkabelan, pengaturan akses WiFi, manajemen data organisasi, sinkronisasi antar suborgan, manajemen sumber daya. Baiklah, itulah mata pelajaran kita pada minggu lalu. Baiklah, mata pelajaran pada pertemuan hari ini yaitu tentang memahami keamanan sistem operasi jaringan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami keamanan sistem operasi jaringan. Yang kedua, memahami jenis-jenis keamanan pada sistem operasi jaringan. Yang ketiga yaitu algoritma keamanan sistem operasi jaringan. Baiklah, mata pelajaran pada sekarang ini yaitu tentang memahami sistem operasi jaringan. Pada sebelumnya itu kan tentang memahami tentang kebijakan pada jaringan komputer yang terdapat yang di situ keamanan jaringan. Mata pelajaran saat ini dan pada minggu lalu itu hampir sama, yaitu tentang keamanan jaringan. Baiklah, masuk materi kita pada hari ini yaitu tentang sistem operasi jaringan, keamanan sistem operasi jaringan. Baiklah, keamanan sistem operasi jaringan ini adalah bagian masalah pada suatu keamanan sistem komputer dengan akses secara total yang telah menjadi bagian yang dapat meningkatkan kepentingan sendiri. Contoh keamanan jaringan sistem operasi jaringan ini itu seperti hacker yang membobol suatu sistem operasi pada komputer kita. Itu contoh dari sistem operasi jaringan. Ada beberapa
beberapa gangguan dari sistem operasi jaringan ini, yaitu yang pertama hacking, yang kedua phishing, yang ketiga DPoS, yang ketiga carding, yang keempat sniffing. Dan banyak lagi yang gangguan daripada sistem keamanan sistem operasi jaringan ini. Dan Bapak jelaskan yang pertama yaitu hacking. Hacking ini tuh berupa perusakan pada infrastruktur. Yaitu pada infrastruktur maksudnya di sini ialah pada suatu sistem server, yaitu seperti pada infrastruktur pada suatu pemerintahan, sistem operasi dalam pemerintahan. Itu buat contohnya. Yang kedua yaitu phishing. Phishing ini ialah berupa pemalsuan terhadap data resmi yang dilakukan oleh berkaitan dengan pemanfaatannya. Yang ketiga itu DPoS, perubahan terdapat tampilan suatu website secara ilegal. Yang ketiga itu carding. Carding ini banyak kita sering dengar pada suatu sistem keamanan jaringan. Carding ini contohnya seperti orang membobol suatu tiket pesawat atau hotel. Itu bisa disebutkan dengan carding karena dia membobol suatu sistem perusahaan yang ada di Indonesia. Banyak sering kita dengar itu carding. Apakah sebelumnya pernah mendengar carding? Belum Pak. Fajar? Belum Pak. Yang kelima yaitu sniffing, suatu pemantauan elektronik terhadap jaringan digital untuk mengetahui password atau data lainnya. Sniffing ini yaitu suatu hacker yang untuk mengetahui sebuah password atau email yang si pengguna. Itu yang disebut dengan sniffing. Hacker itu cuma mengetahui password atau suatu akun yang si pengguna. Baiklah, sampai di sini apakah sudah mengerti dari penjelasan Bapak? Sudah Pak. Atau dari Bapak ulang sekali lagi? Baiklah, dari Bapak ulang sekali lagi, yaitu sistem keamanan operasi ini ialah bagian masalah suatu keamanan sistem komputer dengan akses secara total yang telah menjadi bagian yang dapat meningkatkan kepentingan sendiri. Baiklah, selanjutnya kita masuk jenis-jenis keamanan dari sistem operasi jaringan. Nah, itu yang pertama keamanan fisik. Belum Bapak absen ya? Biar Bapak absen terlebih dahulu. Nanti kalau terang nanti lupa, takut Bapak lupa ya. Baiklah. Ahmad Al-Fajar. Hadir Pak. Rahmat. Datang Pak. Oh, baiklah. Nanti satu absen ya. Baiklah, biar Bapak lanjutkan lagi. Tolong perhatiannya dulu ke Bapak ya. Ya Pak. Biar cepat selesai dengan mata pelajaran keamanan jaringan ini. Yang kedua itu keamanan data dan media.
sebelumnya pernah mendengar jenis keamanan jaringan? Belum Pak. Baiklah, biar Bapak jelaskan. Yang pertama itu keamanan fisik. Keamanan fisik yaitu merupakan strategi mengamankan prakerja, anggota organisasi, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai ancaman. Keamanan fisik ini yang seperti keamanan kita yang mengamankan diri kita sendiri, karena fisik kita mengamankan organisasi suatu instansi seperti organisasi, banyak kita dengar organisasi, kalau di situ kita bisa mengamankan dari segi organisasinya, bukan dari sistem ke pekerjaannya kita, tetapi keamanan fisik ini mengamankan suatu instansinya atau organisasinya secara fisik. Yang kedua yaitu keamanan data dan media. Keamanan data dan media ini yaitu keamanan yang berhubung dengan kelemahan dari software yang digunakan memproses dan mengelola data. Keamanan ini berhubungan dengan tentang kita mengolah data, mengolah suatu data dan memproses suatu data. Keamanan ini perlu juga untuk dipakai dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu keamanan dari pihak luar. Keamanan dari pihak luar ini kecerobohan dari orang menggunakan jaringan tersebut seperti klien merupakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem dari targetnya. Keamanan yang disebut dengan keamanan pihak dari pihak luar ini yaitu keamanan dari suatu kelalaian klien kita, karena dia sudah lalai baru suatu hacker pun masuk pada sistem tersebut. Dia mengendalikan sebuah data kita tersebut. Dia dapat mengendalikan data kita tersebut dan mengganti atau mengelola data kita tersebut menjadi rusak dibikinnya ya. Ada juga suatu hacker tersebut untuk mencari kelemahan suatu sistem tersebut. Sudah dapat kelemahannya baru dia bilang ke suatu instansi tersebut yang dibobol tersebut, dibilang kan ada kelemahannya, baru diperbaiki lagi kelemahan suatu sistem tersebut. Dan sering kita dengar yang beberapa bulan yang lalu ada orang Jawa, tahu, udah lupa kan, ada dia menemukan suatu kelemahan sistem Polres di Jawa nggak salah. Dia menemukan kelemahan itu, dia dikasih penghargaan berupa piagam. Yang keempat itu keamanan jaringan. Keamanan jaringan ini ialah biasanya dimanfaatkan celah atau port yang terbuka dan lain-lain. Keamanan jaringan ini dapat digunakan seperti memanfaatkan celahnya tersebut, memanfaatkan celah suatu sistem tersebut yang terbuka. Seperti suatu sistem, misalnya data suatu akun kita, FB kita misalnya terbuka, bahkan dia memanfaatkan data yang terbuka tersebut. Baiklah, sampai di sini apakah sudah mengerti dari yang Pak Alfanzar? Sudah ngerti Pak. Baiklah, biar Bapak ulangi yang keamanan jaringan aja Pak. Oh, baiklah. Keamanan jaringan ini ialah seperti keamanan suatu sistem yang misalnya yang ada di pemerintahan. Itu sistemnya itu tidak terkunci, terbuka dan bisa dilihat orang-orang lain, maka suatu orang-orang lain itu untuk menggunakannya karena terbuka, karena keamanan sebelumnya itu tertutup, karena seorang hacker bisa masuk dalam suatu sistem tersebut. Baiklah, biar Bapak tanyakan
kita udah mengerti apa saja yang terdapat pada gangguan keamanan suatu sistem operasi jaringan. Coba sebutkan yang 5 Bapak sebutkan yang pertama tadi. Kita udah ngerti. Belum mengerti biar udah lupa ya. Ini ada satu modul nanti dibaca-baca di rumah ya. Di rumah baca-baca nanti ya. Ya Pak. Baiklah. Saya dapat jelaskan sekali lagi yang 5 tadi, yaitu hacking, phishing, deepfake, dan carding dan sniffing. Nah, materi terakhir yaitu tentang algoritma keamanan pada suatu sistem operasi jaringan. Yang ketiga dynamic programming. Yang keempat metode serakah. Yang kelima algoritma. Greedy. Baiklah, biar Bapak jelaskan. Algoritma keamanan sistem operasi jaringan ini ialah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah. Pada saat kita masalah, maka kita harus dapat menyelesaikan masalah tersebut. Di sinilah yang terdapat dengan algoritma keamanan sistem operasi jaringan. Di sini dia cuma menyelesaikan masalah yang pada suatu sistem kita tersebut. Apabila ada masalah dari luar, maka dia bisa selesaikan dalam algoritma keamanan sistem operasi jaringan tersebut. Yang pertama itu algoritma genetika. Algoritma ini program komputer yang mensimulasikan proses evaluasi. Fungsinya tersebut ialah program komputer tersebut mensimulasikan proses evaluasi dari algoritma tersebut. Yang kedua yaitu defect and correct. Disebut di sini ialah paradigma untuk membagikan suatu permasalahan besar menjadi permasalahan yang lebih kecil. Defect and correct bukan ini ialah menjadikan permasalahan suatu besar, permasalahan sistem kita tersebut, keamanan sistem kita tersebut, permasalahan yang besar, dia ubah menjadi lebih kecil lagi dan dikoreksi lagi. Yang mana yang salah, yang mana yang benar. Dynamic programming ini adalah yang mengandung substruktur yang optimal, mengandung beberapa bagian permasalahan yang tumpang tindih. Maksudnya di sini ialah permasalahan pada sistem tersebut itu tumpang tindih, maka dia dapat menyelesaikan dalam dalam dynamic programming ini. Yaitu yang keempat metode serakah. Sebuah algoritma yang sebuah program dinamik bedanya jawaban dan masalah. Metode ini yaitu metodenya serakah. Yang dimaksud dengan serakah di sini adalah yang dimaksud serakah ini adalah sistemnya itu serakah. Dia tidak melihat mana yang baik dan mana yang benar. Yang kelima itu algoritma greedy. Algoritma greedy ialah merupakan banyak algoritma yang sering dipakai dalam implementasi sebuah sistem atau program menyangkut mengenai pencarian optimasi di dalam mencari sebuah solusi atau optimasi. Algoritma greedy ini yaitu mencari
mencari sebuah solusi. Program ini yaitu mencari sebuah solusi bagaimana suatu sistem tersebut biar tidak dibobol. Baiklah, sampai di sini apakah sudah mengerti? Sudah, Pak. Biar Bapak tanyakan lagi yang terakhir. Algoritma keamanan sistem operasi jaringan. Ada 5 yang terdapat tersebut. Coba bisa dijelaskan atau disebutkan. Algoritma keamanan jaringan, sistem jaringan yang terus dinamika Divide and correct, ya, dynamic programming, metode Straka, algoritma Grady. ya. Baiklah, sampai di sini mata pelajaran kita. Dapat simpulkan materi kita pada sekarang ini yaitu tentang keamanan jaringan tentang keamanan sistem operasi jaringan. Ialah masalah pada suatu keamanan sistem komputer dengan akses secara total telah menjadi bagian yang dapat meningkat kepentingan sendiri. Baiklah, biar Bapak kasih tugas untuk di rumah. Di modul tersebut ada di halaman 5 ada tuh. Baiklah, itu tugas untuk di rumah. Tolong dikerjakan nanti minggu depan kita diantar ya. Ya, baik, Pak. Baiklah, sampai di sini mata pelajaran kita. Biar Bapak tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, Bapak tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.